Oke, selamat datang guys di channel Get Home. Nah, kali ini di Get Home bakal ada segmen baru, namanya Get FM. Jadi selamat datang buat kalian semua, selamat menyaksikan. Mungkin gue mau perkenalin dulu, nama gue Dede Iskandar selaku host yang di Get FM ini kita akan membahas tentang seputar rumah impian. Nah, di hari ini, di kesempatan hari ini, di episode pertama, kita sudah kedatangan orang yang expert di bidangnya nih, the one and only Bang Afif. Siap. Ya, selamat datang Bang. Wih, ini penontonnya gimana dong? Heboh dong, heboh dong. Malum guys, penontonnya masih mungkin nasi kotaknya belum turun ya guys ya. Oke, gini Bang, sebelumnya boleh perkenalkan dulu. Oke, boleh. Perkenalkan, saya Afif Nawawi. Di Get Home ini kebetulan diposisikan sebagai project manager. Kebetulan saya megang 4 project di Alexandria, Almeria, terus The Oasis, sama satu lagi di Hillside. Oke, siap. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan nih Bang ya. Kemarin gue nemu video TikTok Bang, dan kayaknya cukup menarik untuk kita bahas nih. Nah, kita lihat dulu kali Bang ya. Oke. Awalnya aku nggak percaya guys, ternyata bener. Developer nakal suka ngembat di bagian kerjaan struktur konstruksi. Kenapa? Ya karena nggak kelihatan di mata konsumen. Kebanyakan konsumen nggak paham spek. Sudah deh dihabisin, dimakan-makan semua. Speknya dibuat seminimal mungkin, biar untungnya makin banyak. Coba lihat foto ini. Ini kasus nyata ya guys, bukan editan Photoshop. Waduh, bahaya guys. Padahal struktur bangunan itu bagian penting biar bangunan kokoh, nggak ambrol. Terus gimana guys biar nggak kayak gitu? Pertama, kamu harus paham spek kebutuhan struktur untuk cakar ayam, smooth kolom, dan kita langsung masuk ke pertanyaan kali Bang ya. Boleh. Nah, setelah lihat video tadi Bang, ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita nih. Oke. Nah, kalau mau beli rumah itu apa sih yang pertama harus dilihat dulu gitu? Apa dari konstruksinya, apa dari apa gitu Bang? Oke. Mungkin karena ini lebih ke konstruksi, mungkin akan saya jelaskan tentang konstruksinya aja kali ya. Untuk masalah beli rumah, ketika di konstruksinya yang pertama harus kita tanyakan itu tentu spesifikasi ya, spesifikasi teknis. Apakah rumah kita menggunakan cakar ayam atau pondasi batu kali, atau terus kemudian juga apakah ada borpelnya juga atau enggak gitu. Mungkin kalau misalnya dulunya dia bukan di tanah yang padat gitu. Terus kemudian juga kita tanya juga misalnya dindingnya menggunakan hebel atau bata merah gitu, karena bata merah, hebel, terus juga mungkin ada batoko juga, itu memiliki perbedaan kekuatannya masing-masing kayak gitu ya kan. Terus kemudian kalau syukur-syukur kalau misalnya dari developer juga bisa memberitahu kita besi berapa yang digunakan. Terus kemudian yang paling penting juga atapnya gitu, misalnya dia pakai konstruksi banjaringan atau pakai truss, terus bisa juga kadang juga ada yang pakai besi, kanal C, WF kayak gitu. Terus kemudian juga spesifikasi di penutup atapnya juga, apakah menggunakan genteng beton atau genteng keramik atau metal pasir. Nah itu sih yang paling pertama tuh, spesifikasi yang harus kita lihat. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa kita melihat beberapa perumahan, kita bisa komen tuh antara perumahan satu dengan yang satu misal pakai hebel, yang satu misal bata merah, yang satu menggunakan cakar ayam, mungkin yang satu hanya batu kali saja gitu. Itu sih yang paling utama kita lihat. Oke, tadi kan udah dijelasin tuh Bang, antara mungkin perbandingan antara hebel sama bata merah dan lain sebagainya. Nah, seberapa penting gitu Bang? Maksudnya seberapa penting kita mengetahui, oh apakah ini pakainya hebel, apakah ini pakai bata merah? Mungkin berkaitan sama kenyamanannya atau apa gitu Bang? Sebenarnya penting sih. Jadi kayak misalnya kita membeli rumah nih, misalnya satu lantai gitu ya, satu lantai. Terus kan kadang suka muncul tuh ada pertanyaan, ini apakah nanti kalau misalnya dibuat 2 lantai kuat? Nah kan pertanyaan kayak itu kan bisa dijawab ketika kita di awal sudah diinfokan oleh developernya gitu. Misalnya, oh perumahan kita nih spesifikasinya hanya menggunakan pondasi batu kali aja, sama tiang paling tiang praktis gitu, kolom praktis bukan kolom struktur. Sehingga
Kalau misalnya kita tahu seperti itu, nanti kalau kita misalnya mau bangun 2 rumah, kita bisa bilang ke developernya dari awal bahwa saya nanti ada kemungkinan mau membangun 2 lantai gitu. Jadi tolong nanti dipersiapkan untuk strukturnya 2 lantai. Tapi mungkin biasanya kalau kayak gitu ada penambahan biaya gitu. Penambahan biaya tentu di masing-masing developer akan berbeda-beda. Sama juga kayak misalnya kita membeli di rumah 2 lantai, terus kita ada keinginan juga plan kedepannya tuh buat jadi 3 lantai. Nah jadi kita juga bisa mempersiapkan gitu, minta tolong dong nanti dipersiapkan gitu buat 3 lantai. Jadi kalau misalnya dari awal pembangunan mungkin sudah disiapin untuk ada borpel sama cakar airnya yang dimensinya mungkin agak lebih besarin, termasuk juga kolom dan baloknya, kayak gitu sih. Oke, nah mungkin kan permasalahannya kita masih banyak yang awam nih Bang soal soal konstruksi itu. Betul. Nah, gimana caranya supaya kita minimal tahu sedikit lah untuk apakah bangunan ini proper atau enggak gitu Bang? Oke, kalau misalnya dilihat bangunan ini proper atau enggak sih ya, hal yang paling mudah adalah pertama kita bisa mengecek mungkin dari finishing dindingnya dulu ya. Di finishing dindingnya kita bisa ya semacam kayak diketok-ketok biasa aja itu pakai tangan, atau pakai misalnya kita bawa semacam kayak barang plastik gitu lah, plastik yang bisa kita benturkan ke tembok gitu. Kalau misalnya dia tidak ada bunyi seperti kayak kopong gitu, padat, ya berarti itu dia sudah bagus gitu menggunakan material untuk bahan di plesterannya gitu. Terus kemudian untuk misalnya ada dinding retak-retak, nah retak-retak itu sebenarnya menurut saya sih ada 2 ya. Kalau misalnya retak rambut itu biasanya hanya di permukaan aja sih, itu biasanya karena mungkin bangunannya panas, karena waktu dulu pekerjaan plesteran keaciannya itu kurang disiram jadi sehingga muncul retak, itu bisa, tapi itu tidak terlalu tidak parah lah. Yang parah adalah retak struktur gitu, misalnya di dinding ada yang retak memang dia punya celah gitu, celah sekitar 3 sampai 5 mm yang memang besar, dan itu dari atas dinding sampai ke bawah dinding. Nah kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya di lantai kita juga sama sih, kita seperti injek gitu, apakah ada yang kopong atau enggak. Kalau misalnya ada yang kopong berarti kan di situ ada adukan yang kurang baik ya di bawahnya ya, entah itu dari campuran semennya atau dari pasir yang digunakannya kualitasnya kurang bagus, itu kalau yang di granit. Terus kemudian kita bisa ngecek juga yang paling gampang nih, di railing ketika beli bangunan 2 lantai ya, railingnya kita pegang, tangganya itu apakah dia goyang atau enggak. Kalau misalnya emang nggak goyang berarti itu sudah bagus. Terus kemudian kalau misalnya di rumah 2 lantai juga kita naik ke atas, kemudian di atas coba kita injek kayak semacam melompat-lompat lah gitu. Nah nanti apakah bangunan tersebut tuh seperti kayak bunyi gitu loh, ngendong, kayak membel, dung. Kalau misalnya dia membelnya parah, berarti di situ ada balok yang memang mungkin dimensinya kurang besar, atau mungkin juga ada kayak seperti gambar tadi tuh, kayak ada retak di struktur baloknya yang bisa disebabkan oleh bagisting atau bisa disebabkan oleh emang dimensinya yang terlalu kecil gitu. Terus kemudian yang terakhir mungkin bisa kita cek dari atap ya. Paling kalau atap kita cek, kita lihatnya paling hanya bisa dari jauh aja sih, dari jauh gitu. Kita agak mundur dari depan rumah, kita agak mundur sehingga terlihat gentengnya, terus kita perhatiin tuh sisi kiri sisi kanannya apakah sudah di finishing dengan baik, misalnya kalau misalnya ada sayapannya, dan juga misalnya ban-banannya, pertemuan antar genteng dengan ban-banannya seperti apa, udah dicat aquaproof dengan sempurna atau belum. Paling sih kayak gitu sih yang gampang banget terlihat oleh mata ya, tentang masalah struktur ya, kekuatan konstruksi. Siap. Nah, kalau kita mungkin mau ada yang bangun rumah atau misalkan ada yang mau baru beli rumah nih Bang, struktur yang standar biasa digunakan untuk gini deh, yang standar 1 lantai sama standar 2 lantai, itu yang bagus gimana Bang? Standar 1 lantai, 2 lantai ya. Yang pertama sih, terutama banget kita juga sebenarnya harus tahu sih kondisi tanah dulunya apa ya. Kalau misalnya memang rawa, itu berapa lama pengerugan yang sudah dilakukan sampai ke pembangunan rumah, itu perlu dipertanyakan juga. Jadi kalau misalnya emang sebenarnya baru banget, kayak misalnya baru nguruk beberapa bulan, ya kan, itu kan sebenarnya harus nunggu padat ya.
Jadi alangkah baiknya kayak misalnya dikasih tambahan kayak cakar ayam, ada cakar ayamnya, kemudian batu kali. Walaupun bangunan itu di satu lantai ya, baiknya gitu sih. Walaupun cakar ayamnya yang nggak terlalu besar, dia cuman biar hanya mampu menopang aja bang, membantu menopang gitu. Terus kemudian kalau dari segi struktur tiang-tiangnya ya, untuk kayak bangunan satu lantai itu cukup dengan dimensi ukuran 10/15, itu udah cukup. Paling kecil ya 10/10 kayak gitu. Terus kemudian untuk baloknya juga sama, menggunakan ukuran 10/15, 10/20 itu udah normal sih. Terus kemudian untuk bangunan yang di 2 lantai itu kalau bisa sih minimal dia pakai cakar ayam ukuran 60/60 ya. Cakar ayam 60/60 itu pun dengan bentang maksimal 3 meter. Kalau lebih dari 3 meter gunakan yang 80/80. Tentu kalau misalnya ingin bangunannya lebih kuat juga, setelah ada cakar ayam dikasih pondasi batu kali juga, tetap itu buat bantu menahan slope supaya dia ketika ada penurunan serentak itu dorongan dari kolom-kolom yang ke slope terus kemudian ke tanah itu bisa dibantu lagi oleh si pondasi batu kalinya. Terus kemudian untuk struktur tiang-tiangnya mungkin kalau untuk bangunan 2 lantai minimal itu kita pakai dimensi ukuran 10/30, atau kalau misalnya bentangannya agak lebih panjang lagi bisa 10/40, 10/50, jadi tergantung ya. Terus kemudian untuk balokannya sendiri kalau di rumah 2 lantai itu kita minimal menggunakan ukuran dimensi 15/30, itu untuk yang bentang 3 meter ya. Nanti akan lebih besar dimensi dari ukuran baloknya tingginya ketika bentangannya nanti semakin panjang. Paling itu sih. Oke, wah, luar biasa nih, kayaknya rinci banget ya guys ya. Jadi buat kalian mungkin yang misalkan mau mempelajari boleh dicek tadi video tadi, kata-kata Bang Habib tadi tuh, itu udah keren banget itu. Nah, kita balik lagi ke video yang tadi nih Bang. Iya. Katanya banyak developer yang nakal lah, istilah tanda kutipnya nakal lah. Nah, untuk Get Home sendiri kita langsung aja nih Bang ya, gue memposisikan diri gue sebagai konsumen. Get Home tuh pernah melakukan itu nggak Bang, ngepres biaya gitu supaya untungnya lebih banyak gitu Bang? Kalau ngepres biaya sih sebenarnya enggak ya. Jadi kayak buat mengurangi spesifikasi gitu kita enggak, karena memang struktur itu hal yang utama sih, bener kayak yang video tadi bilang, struktur itu hal yang utama. Jadi tidak boleh tuh yang namanya pengurangan gitu, karena nanti berakibatnya itu akan di belakang gitu dan akan jangka panjang, dan itu juga kan nanti bisa membuat kurang baik dari segi Get Home-nya juga ya. Paling kita misalnya kalau seandainya terjadinya ada kesalahan misalnya kayak gitu ya, nah kalau dari Get Home itu biasanya kita akan melakukan pekerjaan ulang gitu. Misalnya kayak ada balok yang ternyata tidak sempurna misalnya di bagistingnya sehingga menimbulkan retakan, itu biasanya kita akan ulang pekerjaannya gitu, akan diulang supaya benar-benar sampai dia tuh kokoh kuat kayak gitu. Oke. Jadi kayak ada dari kita tuh ada jaminan kayak gitu nih. Iya, siap. Nah, kan cukup banyak ya Bang ya, fenomena ini kan cukup banyak dan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya, dan korbannya juga mungkin ratusan bahkan ribuan orang di luar sana. Nah, itu gimana cara Get Home supaya menjaga kepercayaan konsumen? Oke. Jadi kalau di Get Home ini setelah kita setelah kita dari akad gitu misalnya, pasti kita akan buat grup gitu, grup pembangunan unit tersebut gitu, dimana di situ ada saya sebagai pimpronya, kemudian ada pengawas lapangan saya, dan kemudian ada owner. Jadi walaupun misalnya si owner itu tidak bisa ke project untuk mengecek, di sana tuh bebas banget nanya apapun, nanya detail apapun, minta foto, dikirimin progres misalnya, Mas hari ini lagi ngerjain apa ya, itu nanti cukup WA di situ, nanti pengawas kita akan share foto progres tersebut. Misalnya kita lagi pekerjaan urgent nih, misalnya lagi pekerjaan cakar ayam gitu misalnya, pengen poncoran gitu misalnya, terus nanti si owner bilang, Mas nanti diinfo ya kalau mau misalnya pekerjaan pengecoran, biar saya bisa ngeliat besinya dulu gitu misalnya, minimal videonya atau fotonya saya mau lihat. Nah nanti setelah minta kayak gitu, pengawas kita akan foto, akan video gitu, oke Mas semuanya udah kayak gitu.
selanjutnya boleh deh, udah boleh nih dicor gitu ya. Nah nanti baru tim kita akan melakukan pekerjaan pengecoran. Tentu sebelum dilakukan pekerjaan pengecoran sama pembersihan itu dari kita nanti udah ada checklist internal. Kita itu di GetHome SOP-nya memang di setiap project itu harus punya satu bundle buku checklistan, itu dimana diisi oleh pengawas-pengawas kita yang nantinya juga berpengaruh terhadap progresan atau pencairan lah, ibarat kata pencairan pembayaran kontraktor. Jadi selama pekerjaan dia belum benar, itu pencairan dia kontraktor itu akan kita tahan gitu sampai dia memperbaiki apa yang menjadi catatan dari pengawas kita yang di lapangan, kayak gitu sih. Oke, berarti transparan banget ya Bang? Transparan banget, bebas sih. Misal Mas saya mau video call dong Mas, bilang ke pengawas di grup gitu, nanti pengawas respon video call, nggak apa-apa video call aja kayak gitu. Siap. Keren. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir mungkin ya Mas ya. Coba saya cek dulu. Oh ya, yang terakhir. Kreatifnya ini yang terakhir katanya. Oke, yang terakhir kita minta tips dan trik dari Bang Apip nih buat para pemirsa ini yang mau membangun rumah atau membeli rumah dari segi konstruksinya. Tips ya, membangun rumah. Kalau menurut saya gini, kalau misalnya kita nggak terlalu mahir atau misalnya pengetahuan tentang pembangunan rumah kita kurang gitu. Pertama kita harus banyak melihat literasi mungkin ya dari video-video kayak tadi, kayak gitu kita ngelihat di Instagram atau di YouTube, minimal pengetahuan dasar kayak jenis pondasi apa, terus kira-kira biasanya dimensi bangunan tuh nggak jauh nggak jauh beda lah tiap, karena kan bangunan itu kalau rumah standar ya bentangan tuh kalau nggak 3 meter, 4 meter, 5 meter paling kayak gitu sih. Jadi pasarannya segitu, pasti nanti ada standar-standar dimensi yang memang harus dipenuhi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya seandainya punya temen yang ahli di bidangnya, teknik sipil atau memang yang sudah memborong gitu, misalnya sekian tahun, itu bisa aja gitu sharing-sharing, nanya-nanya, atau misalnya pakai jasa konsultan kayak gitu. Kalau misalnya kita ada budget lebih, kita pakai jasa konsultan, kita minta desainin sebuah rumah gitu. Misalnya saya sebagai owner gitu, misalnya Mas minta tolong dong desainkan rumah 2 lantai nih dengan ukuran misalnya 8 meter kali 12 meter gitu, saya butuh 3 kamar, berapa kamar mandi gitu segala macam. Nah nanti si konsultan itu akan menggambarkan denah segala macam, itu bisa sampai nanti keluar strukturnya, gambar struktur, terus kemudian juga sampai detail finishingnya mau seperti apa juga nanti dari konsultan itu akan mengeluarkan gitu. Sehingga ketika nanti kita misalnya mau dikerjakan oleh kontraktor, hasil dari konsultan tersebut kita kasih kontraktor, jadi kontraktor tinggal ngikutin apa yang sudah direncanakan oleh konsultan. Jadi enak tuh, kita dari hasil dari konsultan kita tinggal ngelihat, kita tinggal bandingkan dengan yang kontraktor buat gitu. Jadi kita udah ada acuan gitu. Jadi nggak, ibarat kata nggak kena tipu lah. Bahkan ada yang si konsultan itu sampai menawarkan jasa buat pengawasannya juga gitu. Kalau seandainya misalnya si ownernya sibuk kayak gitu kan, tapi kalau misalnya nggak sibuk, bisa dipantau, dan misalnya bangunannya nggak terlalu berat seperti kayak cuma bangunan 1 lantai gitu yang terus menggunakan kayak atap yang metal pasir bukan atap yang beton kayak gitu, itu sih masih sendiri aja nggak apa-apa. Kalau misalnya bangunan yang udah cukup lumayan gede, kompleks, nah itu tipsnya juga mungkin ya bisa lah gunakan konsultan aja biar safety, biar aman kayak gitu buat mengawasi jalannya project. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Waduh, podcast isinya daging semua ya guys ya, asik. Mudah-mudahan, amin. Semoga ilmu yang diberi sama Bang Apip berkah ya buat kita semua. Amin. Jadi pembelajaran, dan buat gue pribadi memang pusing banget kalau kita ngulik ini dari awal mungkin ya Bang ya. Tapi kalau memang kita niat membangun rumah impian, pasti kita belajar untuk lebih baik lagi supaya hasilnya maksimal Bang ya. Betul. Nah, dan buat temen-temen jangan sampai salah pilih developer, itu nomor 1 yang paling penting.
sebenarnya nggak usah macem-macem ya, kita langsung aja balik ke Get Home gitu ya Bang ya. Iya, boleh. Bicara tentang developer yang terpercaya, bicara tentang Get Home, bener gak Bang? Betul. Insya Allah. Dan oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja episode kali ini. Nanti next kita mungkin bakal bahas tema lain, atau mungkin teman-teman ada saran pengen tahu tentang apa nih? Mungkin tentang pembangunan, mungkin tentang desain rumah dan lain sebagainya, komen aja. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Ini episode pertama bersama gua Dede Iskandar dan Bang Apip. Ya. Terima kasih Bang Apip sebelumnya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.